Tahun 1948, bangsa Indonesia masih terbelenggu di bawah penjajahan Belanda. Rakyat tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, bahasa, dan adat. Namun, di tengah perbedaan itu, sekelompok pemuda bercahaya membawa satu tekad untuk satu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang hadir sekalian, berkumpulnya kita sekarang di sini bukan sebagai orang Jawa, bukan sebagai orang Minang, dan juga bukan sebagai orang Ambon. Tapi berkumpulnya kita sekarang di sini sebagai pemuda yang satu, sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Izin saudaraku, benar pernyataan saudara Sugondo. Namun, bagaimana kita menyatukan banyak suara? Bahasa kita berbeda, adat kita berbeda. Apakah mungkin kita berbicara dengan satu bahasa? Di Ambon kami punya bahasa sendiri. Di Sumatera ada bahasa Batak, Minang, dan Melayu. Bagaimana satu bahasa mewakili kita semua? Ambo setuju dengan pertanyaan itu. Tapi justru itulah tantangan kita. Bukan bahasa daerah kita yang kita pertahankan di situ, melainkan semangat persatuan kita. Saudara-saudara, izinkan saya berbicara. Kami kaum perempuan hadir di sini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak ingin tertinggal dari perjuangan ini. Persatuan mencakup seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang jenis kelamin maupun asal daerah. Saudara-saudara, mohon perhatian. Kita perlu satu bahasa persatuan. Bahasa Melayu telah ada di seluruh Nusantara sebagai lingua franca sejak berabad-abad. Kita bisa mengangkat bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia, bahasa milik kita bersama. Apakah ini berarti bahasa Jawa ditinggalkan? Justru ini akan menyinggung perasaan banyak orang. Saudara, bahasa daerah akan tetap kita jaga dan akan tetap kita cintai. Namun, untuk menjadi bangsa yang satu, untuk menjadi pemuda yang satu, kita memerlukan satu bahasa yang bisa mempersatukan kita. Bukan untuk menghapus bahasa daerah, tapi untuk membangun jembatan antara kita semua. Jika begitu, saya pun setuju. Satu bangsa, satu bahasa. Sumatera pun mendukung. Dan seluruh perempuan Indonesia pun ikut mendukung. Karena apa sebenarnya? Tapi Belanda tidak suka dengan pergerakan seperti ini. Kita bisa ditangkap dan diminta untuk kondisi rahasia mereka. Justru karena itulah kita harus berani. Sejarah tidak akan menghargai orang yang hanya diam saat tertindas bangsanya. Kita punya tanggung jawab untuk masa depan dan generasi yang akan datang. Yang benar, setiap kata dari ini adalah tanggung jawab kita. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, tetapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang belum bisa berbicara. Baiklah, kita harus memastikan setiap delegasi memahami dan menyetujui ikhlas ini dengan sepenuh hati. Ini bukan keputusan satu orang, ini adalah musyawarah seluruh pemuda Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah melalui musyawarah yang panjang, kami, Ketua Kongres, akan membacakan ikrar yang akan menjadi sejarah bangsa kita. Mohon berdiri.
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Saudara-saudara, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu. Lagu yang saya persembahkan ini akan menjadi jiwa bangsa Indonesia. Saudara-saudara, hari ini kita telah menanam benih persatuan, benih kesadaran, dan benih tanggung jawab kita sebagai putra putri Indonesia. Perjuangan kita belum selesai, namun mulai detik ini dan mulai hari ini, perjuangan yang baru akan dimulai. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dari timur hingga barat, dari utara hingga ke selatan. Kami berjanji bahwa ikrar ini bukan sekedar kata, melainkan juga sebagai pegangan hidup kami. Dan kami kaum perempuan ikut bertanggung jawab atas tanah air ini. Hidup pemuda Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Dan sejak hari itu, 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia memiliki sebuah ikrar suci yang menjadi fondasi persatuan. Sumpah Pemuda bukan hanya milik mereka yang hadir di kongres itu, ia adalah milik kita semua. Setiap generasi yang lahir di bumi Nusantara ini mewarisi tanggung jawab yang sama, menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, dan mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jalani derita, kau bawakan kisahmu. Aku mendengarkan, oh kita bergantian. Terima kasih. Datang seadanya, teras ku tak